Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa kita sudah sampai di akhir daripada Roma 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Sungguh luar biasa selama 5 minggu kita dapat mempelajari. Dan hari ini hari Sabtu ya kita kembali kepada awal mulanya daripada minggu ini. Kita renungkan kembali, kita pelajari kembali, kita membaca kembali. Ya, saya berdoa supaya pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus benar-benar dapat menikmati hadirat Tuhan. Menikmati Tuhan di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menguatkan kita selama 2 hari ini, Sabtu Minggu, ya kita dapat disegarkan kembali supaya kita benar-benar disiapkan untuk minggu yang akan datang. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, terus mengalami Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita ulangin kelima hal yang kita bahas selama minggu ini. Ya, kita mulai bicara hari Senin ya, awal daripada minggu ini di dalam ayat yang ke-17. Nah, saat ini saya ingin baca semua ayat yang kita bahas dalam minggu ini seperti setiap minggu yang saya lakukan beberapa minggu ini. Ya, dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya dikatakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, kalau kita lihat, yang pertama di 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan yang baik. Ayat yang 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, luar biasa. Selama minggu ini kita bicara terus menerus tentang melakukan hal yang baik. Betapa penting untuk kita melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena kalau kita melakukan hal yang baik, ada upah. Upahnya itu keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal. Bersama Yesus terus menerus sampai tidak ada akhir. Luar biasa. Tapi lawannya daripada kebaikan itu kejahatan. Itu juga ada hasil, yaitu kematian kekal. Kematian yang kedua, ya, dibakar terus menerus. Itu tidak enak. Makanya kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hari-hari ini menunjukkan apakah kita akan masuk dalam hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Pilihan ada di tangan kita. Ya. Kembali kepada apa yang firman Tuhan sudah sampaikan pada hari ini. Seberapa jauh kita melakukan yang baik. Ya. Dari buah kita akan melihat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali saya menemukan orang yang bertanya, Pastor, kenapa kok bisa ada begitu banyak orang yang menipu di dalam rumah Tuhan? Karena tidak semua orang sempurna. Kita semua masih belajar untuk melakukan hal yang baik. Nah, pertanyaan saya kepada mereka adalah begini.
apa yang kamu akan lakukan terhadap orang yang menipu terhadap kamu? Apakah kamu juga akan menipu? Yaitu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Sedangkan firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Dia mau kita melakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Ya, selama 5 minggu ini kita sudah bicara tentang perilaku ilahi atau sikap atau sifat apa saja yang Anda mau namain. Ya, tapi saya percaya ini perilaku. Satu hal yang kita harus hidupi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Makanya saya ingin mengingatkan engkau kembali kepada Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 dan 28. Dikatakan begini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini Yesus yang menyampaikan kepada umatnya. Aku berkata, ini firman Tuhan, ini yang Tuhan berbicara. Ya, sama seperti apa yang Paulus berkata. Ya, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dimaksud dengan lakukan yang baik. Apa? Mengasihi musuh. Itu tidak mudah. Itu tidak gampang. Tapi bukan soal mudah atau soal gampang. Seberapa jauh kita mau mentaati perintah yang Yesus sampaikan. Seberapa jauh kita mau menjadi pelakunya, bukan hanya menjadi pendengar saja. Karena kalau kita hanya mendengarkan, itu kita menipu diri kita sendiri. Ya, yang kedua, berbuatlah baik. Ini saya sudah berkata berulang kali dalam minggu ini. Berbuat yang baik terhadap orang. Dan apa yang terjadi? Orang itu akan merasakan seolah-olah bara api di atas kepalanya. Malu dia. Karena begitu dia jahat, ya, dia menjadi musuh, dia membenci, dia mengutuk, dia mencaci, ya, dan engkau tetap melakukan hal yang baik. Jujur ngomong, dengan kekuatan manusia kami tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Kita perlu pertolongan daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah diutus, yang sudah kami terima, yang sudah ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa mengasihi, ya, berbuat baik. Yang ketiga, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Aduh, capek deh, mana mungkin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan saya yang menulis ini, bukan saya yang memperkatakannya, tapi ini firman Tuhan. Dan saya pun harus menjadi pelakunya, ya, mendoakan, ya, atau minta berkat, ya, bagi orang yang mengutuk kamu, mengutuk aku, ya. Aduh, sulit. Saya ngaku sulit. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ingat, kalau kita berbuat baik, ya, kita menabur, kita akan menuai. Dan yang keempat dikatakan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow. Ya, kadang-kadang saya pikir, aduh Tuhan, Engkau yang bisa. Karena Engkau memang kudus. Tapi saya secara manusia, saya masih ada kedagingan. Ya, saya manusia biasa-biasa saja, saya bukan Superman. Tapi Tuhan gak cari Superman. Oh, Tuhan itu cari orang yang mau menjadi pengikut Yesus. Ya, jangan cuma disebut Kristen, tapi tinggal lakunya gak sesuai dengan perilaku yang kita bahas. Jangan cuma ngaku, oh aku Kristen. Hari-hari ini ada terlalu banyak Kristen KTP, Kristen tanpa pengalaman, Kristen yang hanya datang Natal, Paskah. Saya panggil mereka Kristen Natal dan Paskah. Seberapa jauh kita sungguh-sungguh menjadi pelaku
Ya, kalau kita serius dengan Tuhan, saya jamin ini enggak mudah. Tapi sekali lagi, bukan soal mudah enggak mudah. Semuanya ini soal Tuhan. Seberapa jauh Tuhan membuka jalan untuk kita semakin disempurnakan menjadi seperti Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ini kami sudah mengakhiri ya daripada Roma pasal yang ke-12. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua firman yang kami boleh terima selama 5 minggu ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, kuatkan teguhkan hati kami untuk tetap berdiri tegas atas semua kehendak-Mu Tuhan, atas semua firman-Mu Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, biar kami menjadi pelaku dari seluruh firman yang Engkau sudah tunjukkan, sudah sampaikan kepada kami. Termasuk saya sendiri Tuhan, saya dapat belajar begitu banyak selama 5 minggu ini. Tuhan terus berkarya dalam seluruh aspek kehidupan kami, supaya kita benar-benar dipersiapkan untuk hari kedatangan Tuhan Yesus, di mana orang mati dalam Kristus bersama dengan orang hidup dalam Kristus akan diangkat bersama-sama. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, biar kami benar-benar menjadi seperti Engkau Yesus, disempurnakan terus menerus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu depan ada sesuatu yang baru. Ya, mari hari ini masih merenungkan kembali Roma 12, masih mempelajari Roma 12, supaya Tuhan terus berbicara. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Ya, maju terus menjadi satu movement, satu roda, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tetap berdoa supaya firman itu akan tertanam, akan berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan aku yang lebih besar, tapi Yesus Kristus semakin besar, semakin dahsyat, semakin mulia, semakin luar biasa. Mari kita mengucap syukur terus kepadanya. Dalam segala hal kita mengucap syukur. Dalam segala hal kita bersuka cita dan kita tetap berdoa sampai sesuatu yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati, ya, menikmatilah hari ini, besok hari Minggu, ibadah dengan Tuhan, ya, dan siap untuk menerima pesan yang baru mulai hari Senin. Mari kita maju terus. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.